Kemudian yang berikutnya, yang bagi perempuan lagi wajib mandi juga adalah setelah melakukan hubungan suami istri. Karena apabila sampean udah kawin, tahu tuh kisahnya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu nifas. Nifas itu bagi perempuan, yaitu yang setelah melahirkan, kemudian bersih-bersih, kemudian ada pulang keluar darah. Nah, itu ngarannya nifas. Nah, itu pun juga wajib kalian mandi. Nah, lalu yang untuk alat penyucinya, mandi itu nanti digunakan air mutlak. Air mutlak itu artinya air yang suci lagi mensucikan. Artinya bisa dipakai gesan minum, bisa dipakai gesan membersihkan najis, dan bisa dipakai untuk memasak. Nah, itu artinya air mutlak. Seperti air sumur, air sumber, air sungai, air laut. Nah, itu artinya air mutlak. Nah, kemudian caranya mandi. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Rukun mandi wajib itu ada dua. Pertama, niat. Kemudian yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, jadi rukun mandi itu cuma dua. Kira-kira ingat sabarataan kira ya. Jadi yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, kalau nanti sampian mandinya di sungai, nah ini nyaman aja nih ya. Yang harus kalian ingat adalah meletakkan niatnya supaya jangan sampai salah. Jadi meletakkan niatnya itu begitu kalian menyiramkan air bersamaan dengan air kena tubuh, maka di dalam hati kalian mengata, sajaku menghilangkan hadas besar pada sekalian tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Atau nah singkat bisa aja juga, sajaku mandi junub karena Allah Ta'ala. Nah, jadi caranya meletakkan niat itu di dalam hati. Ya, jadi nanti begitu menyiram di kepala, air kena kepala, langsung di dalam hati mengata atau menyebutkan niatnya, aku mandi junub karena Allah Ta'ala. Atau biasa yang lain bisa juga nanta panjang, sajaku menghilangkan hadas besar pada sekalian tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Ya. Nah, kemudian penggunaan air. Penggunaan air kalau di sungai nyaman sampian. Begitu hendak tajun, begitu nyemplung ke dalam air, langsung di dalam hati mengata, sajaku mandi junub karena Allah Ta'ala. Beimbai. Ya, begitu tajun, nah pas banyak karena awak langsung niat diandak juga. Nah, tetapi apabila nanti di rumah, di dalam kamar mandi, maka kamar mandi airnya minimal harus 2 kulah. 2 kulah itu bahasa fikih, berarti 2 kulah itu jumlah airnya kurang lebih 216 liter. Dengan ukuran kulam, lebar 60, panjang 60, dalamnya 60. Nah, berarti jumlahnya 216. Nah, tetapi nanti apabila ini pas-pasan 216, begitu kalian ambil sacuntang, berarti banyunya kurang udah dari 2 kulah, maka untuk menutupi kekurangan itu, jadi kerannya nanti dibuka, biar aja airnya mengalir. Nah, itu kata Bapak. Ya. Nah, cuman untuk lebih bagusnya nanti kalian biar aja mandi dulu, bersiram bersih-bersih semua, udah bersih, hanyar berniat. Supaya nanti airnya kada terlalu tercampur, yang disebut dengan pelajaran fikih itu bila bercampur karena mustakmal. Ya. Nah, kemudian lagi selanjutnya, apabila nanti di dalam WC itu misalnya kulamnya kada cukup ukuran 60 kali 60 kali 60, misalnya menggunakan imbir. Nah, misalnya menggunakan imbir. Jadi kalian lebih bagusnya nanti biar aja mandi dulu bersiram semuaan, tinggal saya imbir nang kada kana percikan banyu waktu kita mandi. Jadi diantak di atas kah dulu. Nah, setelah udah bersih semua, nah hanyar berniat kena. Jadi waktu mancibuk banyunya di dalam ember, begitu mengubui ke kepala, airnya kena kepala, langsung niatnya diucapkan di dalam hati, sahajaku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Ya, itu nang singkat. Amunnya lafaznya kada hafal, kalau misalnya nang nawaitu rapal hadasi akbira anjami ibadani fardulillahi ta'ala kada hafal, nang singkat aja.
Ya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an tentang bersuci, yaitu ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ilas sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafi' wamsahu birusikum wa aydiyakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila engkau ingin mendirikan sholat, maka cucilah mukamu dan kedua tanganmu hingga siku, dan basuhlah sebagian kepalamu dan kedua kakimu hingga mata kaki. Nah, demikian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian praktekkan, bisa kalian lakukan nanti apabila berhadas besar, karena ini adalah kunci ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.